Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa dong ya. Iya, dan kita sudah lama nggak ketemu ya Kak ya. Waduh lama banget Kak nggak ketemu nih. Sudah berabad-abad rasanya. Berabad-abad lama banget ya. Saya sudah rindu sekali dengan Wah mereka. saya juga rindu ketemu dengan anak-anak gitu ya. Nyanyi bareng. Iya, betul, gitu ya. Kak. Muji Tuhan. Betul. Baca Alkitab. Iya. Wah udah lama gitu ya nggak melakukan sama-sama. Iya, dan pagi ini saya sedikit bingung Kak Seta. Apa itu? Kenapa banyak lampu ya? Wah. Lah anak-anaknya nggak ada kemana Kak? Ya sekarang ini kita mau melaksanakan tapi lewat rumah jadinya Bu. Oh, namanya apa ya Kak ya? Namanya ibadah anak online. Online. Kalau Wah. orang tua kita bilang online. Online, Betul? online. Iya, benar sekali. Rasanya sedikit aneh ya, tapi tetap sih ya Kak ya. Kita harus tetap semangat ya anak-anak. Walaupun dari rumah kita harus tetap memuji dan memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Oke. Oke. Dan yang pasti, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, Betul. ya, Roh Kudus itu selalu ada di mana-mana. Wah, Benar luar kan? biasa, betul sekali. Iya. Dan tangan Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari kita semua, ya Kak ya. Betul ya. Ya, bagaimana ya Kak ya? Keadaan sekarang kan tidak memungkinkan kita untuk bertemu ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Covid itu loh Kak, aduh benar-benar membuat. Tapi kita tetap tidak boleh patah semangat. Betul sekali. Kita harus terus memuji Tuhan. Iya benar Benar sekali. sekali. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Pujian apa nih? Bertambah-tambah dalamnya. Oke, Iya. ada gerakannya ya. Oh ada. Ya adik-adik di rumah, Tuh. ikutin gerakannya ya, jangan lupa. Jadi nanti nyanyi bersama, tapi juga ikut gerakannya. Yuk kita mulai. Betul sekali dan anak-anak harus berdiri ya semuanya Harus ya. berdiri semuanya. Ayo kita bangkit Oke, berdiri. Kita semangat. Iya. Ikuti gerakan kami anak ya. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Refnya aja sekali lagi. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Saya kehabisan nafas Kak. Capek ya. Aduh, Sekalian seru, Kak. olahraga ini. Iya benar sekali. Kita ya. Tapi saya yakin Kak, anak-anak semangat di sana. Betul, Mereka masih kuat. betul. Ya beda dengan saya. Yuk, yuk kita Ya. sebelum ini kita langsung berdoa Baik, gitu ya. Kak. Kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikutin Kak Zeta ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan, kami mengucap syukur kami mengucap syukur. hari ini Hari ini kami datang kami datang kepada Tuhan kepada Tuhan walaupun walaupun kami kami tidak bisa tidak bisa datang ke gereja. datang ke gereja. Tolong kami Tuhan Tolong kami Tuhan dalam ibadah online ini dalam ibadah online ini agar kami agar kami terus dapat terus dapat semangat semangat di dalam di dalam memuji memuji dan memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan Pimpin kami ya Tuhan dari awal dari awal hingga pada akhirnya. hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Kak, ini kan mereka tidak bisa berhadapan dengan kita langsung ya Kak ya. Tapi Kak Seta dan Bu Novi sangat berharap kalau anak-anak di rumah tetap dalam posisi yang sopan. Betul. Seperti saat kita bertatap muka, benar Kak? Karena jangan apa? sambil tidur-tiduran. Oh betul, gitu. sambil nyamil boleh? Aduh jangan dong. Tidak boleh bertemu dengan Tuhan anak-anak. masa nyemil ayam goreng gitu, tempe, nggak boleh. Ya benar sekali, jadi sikap itu memang harus betul-betul dibiasakan. Dijaga dengan sopan Sama ya. seperti ke gereja kan nggak makan kan. Betul. Harus duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Iya benar Nah sekali. kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak? Selanjutnya kita akan pujikan firman Tuhan. Nah, Kak Seta, lagu ini sebenarnya bawa pesan buat anak-anak. Apa itu? Ya, bahwa Tuhan Yesus itu mau firman itu nggak cuma dibaca, firman itu nggak cuma didengar lewat khotbah atau lewat dari guru sekolah minggu, tapi Tuhan Yesus mau kalau firman itu dilakukan dalam hidup sehari-hari. Kemudian Ya, bertumbuh dan semakin besar dan berbuah benar sekali. Dan akhirnya Kak, banyak sekali yang diberkati benar. Amin. Yuk kita nyanyi puji langsung Tuhan. ya. Baik. Kita suruh anak-anak berdiri ya Kak ya. Berdiri lagi dong, kita berdiri lagi. Ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh dalam hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Gak apa-apa ya Kak, Gak kita gak begitu apa ya. Iya, yang penting harus tetap semangat adik-adik Betul ya. sekali ya. Oke adik-adik udah boleh langsung duduk lagi. Ya. Kita mau siap-siap Untuk dengerin firman Tuhan. firman Tuhan. Ya. Adik-adik sekarang siapin Alkitabnya ya. Siapin Alkitabnya. Lalu nanti dengerin apa yang menjadi kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman siapa? Firman Tuhan. Firman Ya. Tuhan. Ayo langsung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu. Nyanyi lagu, apa itu Kak yang judulnya? Roh Kudus yang manis. Roh Kudus Iya, yang manis. ini mungkin ada beberapa yang belum kenal ya Kak ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, kita Gak sambil apa-apa. kenalin ya Kak ya. Sambil kenalan dengan lagunya, Iya. yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya. Dan melakukannya setiap hari. Setiap hari Roh Kudus yang manis. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis.
siapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata merem, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah online kami yang pertama ini Tuhan. Saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan tolonglah setiap kami untuk memiliki kerinduan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk Bapak Ibu Guru yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan segala hal yang Kau kehendaki, biarlah yang mereka ucapkan. Jauhkan Tuhan Yesus Bapak Ibu Guru dari hal-hal kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas Nazaret dan kelas Yerusalem. Pada saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita dengan membaca Alkitab dengan tema Tuhan mencari. Nah, anak-anak, harapan saya kalian menyiapkan buku. Ya, siapkan buku yang biasa kemarin, buku absensi dan ringkasan supaya ditulis. Minggu tanggal 26 Juli 2020. Dan nanti kalian tulis di sana judulnya Tuhan mencari. Bahannya dari Alkitab yaitu Kejadian 3 ayat 8 sampai 21. Kejadian 3 ayat 8 sampai 21. Nanti supaya dibaca semua ya, ayat 8 sampai 21. Tetapi pada saat ini sekarang saya bacakan hanya ayat 8. Nanti ditulis sebagai ayat hafalan ya. Ayat 8, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, anak-anak, kita sudah membaca, nanti dilanjutkan sampai ayat 21 supaya kalian tahu persis jalan ceritanya. Tentu saja mungkin sudah beberapa kali kalian membaca hal ini, tapi tidak ada salahnya kalau dibaca lagi ya. Ayat 8 sampai 21. Dengan tema apa tadi? Tuhan mencari. Nah, kalau kita lihat tadi ayat 8 tadi, Tuhan mencari. Mencari siapa? Mencari manusia, yaitu Adam dan Hawa. Mengapa kok sampai Tuhan mencari? Tentu ada alasannya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hawa telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Terpikat oleh bujukan iblis, yaitu melalui hewan yang bernama ular. Tetapi sayang, Adam yang bersama-sama dengan Hawa bahkan tidak melarang, tetapi malah ikut ditawari makan dan dia makan. Akhirnya terbukalah mata mereka. Dia tahu kalau ternyata dia telah tidak berbusana, dia telah telanjang. Kemudian apa anak-anak? Mereka merakit daun pohon ara, dibuat untuk pakaian atau cawat. Ya. Hanya bagian bawah saja. Nah, Tuhan tahu bahwa mereka telah berdosa. Oleh sebab itu Tuhan
mencari mereka. Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Tetapi mereka ketakutan karena mereka telah melanggar hukum Tuhan. Telah melakukan larangan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu supaya tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sebagai manusia ya, manusia biasa jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Boleh saja dan sudah biasa. Yang tidak boleh apa? Tidak mau mengakui. Seperti Adam dan Hawa pada saat itu di awal-awal dia tidak mau mengakui kesalahannya. Pada saat Adam ditanya, kamu telah berdosa karena kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Adam mengelak, lah ini sebabnya Tuhan, Hawa yang Tuhan tempatkan di sisiku telah mengajak aku untuk makan buah ini. Tidak kalah sengitnya si Hawa mengatakan, loh jangan dulu, saya ini makan gara-gara dibujuk oleh ular. Nah, kesalahan yang sudah mereka lakukan, kalau mau mengakui kesalahan mereka sebenarnya ringan. Tuhan itu Maha Pengampun. Meskipun Tuhan ya harus akhirnya menghukum mereka. Mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Adam harus dengan berjerih lelah untuk mencari rezeki. Hawa akan kesakitan pada saat akan melahirkan. Ular akan diburu oleh keturunannya Hawa. Dan keturunan manusia akan dipatok tumitnya. Nah, menjadi permusuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan bukan berarti Tuhan itu kejam, mengusir manusia dari Taman Eden. Tetapi Tuhan itu maha adil. Kalau manusia jatuh dalam dosa, melanggar ya ada hukumannya. Tetapi toh Tuhan itu hadir mencari. Secara global manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan datang dari surga, hadir di dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Melalui hadirnya Sang Juru Selamat. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita wajib bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Meskipun kita ini orang berdosa, Tuhan mau hadir. Tuhan mau mencari kita. Apabila kita mau bertobat, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah kita berbuat salah. Terkadang disuruh orang tua kita mengeluh. Bahkan terkadang memberi jawaban yang tidak mengenakkan telinga orang tua. Itu sudah bersalah, sudah berdosa kepada orang tua. Apakah anak-anak mau bertobat? Apakah kita semua mau mengakui kesalahan kita? Kalau kita mau mengakui kesalahan kita, pasti dan tentu orang tua itu mau mengampuni kesalahan kita, mau memaafkan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Di sekolah, anak-anak sudah biasa. Pak Arif dulu juga biasa pada saat sekolah terkadang bersalah dengan teman, bahkan terkadang bersalah dengan guru, bersalah dengan peraturan yang diberikan oleh sekolah. Kita datang terlambat, dihukum. Banyak anak-anak yang tidak mengakui kesalahannya. Pada saat dihukum, marah. Wajahnya kelihatan marah. Kenapa saya harus lari mengelilingi lapangan 2 kali? Nah, kalau sudah salah mestinya dengan senang hati. Itu tandanya atau salah satu tanda kalau kita ini mau bertobat dan mengakui kesalahan kita. Kita datang terlambat, disuruh lari mengelilingi lapangan, kita kerjakan dengan senyum.
dengan semangat. Saya telah bersalah, maka saya harus konsekuensinya harus dihukum. Tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa kita itu punya tanggung jawab. Dan kita mau bertobat. Coba ayat yang terakhir pada ayat Kejadian 3 ayat 21. Di sana Tuhan melakukan sesuatu. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan menghukum, oke, tapi Tuhan penuh kasih, menolong. Manusia, Adam dan Hawa telanjang membuat cawat dari daun, Tuhan kasihan. Bahkan Tuhan membuatkan dari kulit binatang. Maka lebih awet dan lebih bagus. Nah anak-anak, demikian yang kita pelajari dari firman Tuhan menggugah semangat kita untuk mau mengakui apabila kita salah. Mau bertobat apabila kita berbuat dosa. Tuhan mencari kita dan memberi kesempatan kita untuk bertobat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anak-Mu telah bersama-sama membaca firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan supaya anak-anak-Mu ini mau mengakui kesalahan kami, mau mengakui dosa-dosa kami dan kembali bertobat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Allah Roh Kudus senantiasa membimbing anak-anak-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak jangan lupa ya, nanti pada saat Bapak Ibu guru sekolah minggu datang pada akhir bulan ya, anak-anak akan diberi tanda. Di situ ada tanda tangan dan diberi gambar seperti ini. Nah, semacam ini dikumpulkan pada akhir tahun bisa mendapat hadiah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.